innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Sayyi'at. Kalau dosa besar apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para bina sepuh, para nonoman, wabil khusus ke para inohong di Masjid Fathul Ummah. Ini di Penangset ada beberapa masjid, jadi harus berpikir. Apunten, pemirsa. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tema besar Tazkiyatun Nafas. Di pertemuan awal tentang Tazkiyatun Nafas, Tazkiyatun Nafas itu dibagi dua, ya. Satu, takholi. Takholi itu mengosongkan jiwa dari kotoran, dari halangan. Bahasa Jerman nama raregen, tidak raregen. Yang kedua, tajalli. Nah, pada kesempatan subuh ini kita akan masuk pada kajian tajalli. Tajalli itu mengisi atau menampakkan, dalam bahasa Sundanya itu ngebrehkeun, memperlihatkan, mengisi gelas yang sudah dibersihkan. Gelas yang sudah dibersihkan itu pasti tidak akan dibiarkan begitu saja di lemari atau di tempat yang aman untuk menyimpan gelas, tapi gelas itu kemudian diisi. Nah, pengisian itu disebut dengan tajalli dalam bahasa Arab. Itu yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah membagi tazkiyatun nafas, pensucian jiwa itu dibagi dua. Pertama, takholi, ngosongkeun atau ngabersihan. Yang kedua, tajalli, ngisi gelas setelah dibersihkan. Dalil golerna gitulah, kira-kira kalau kita mau menyebut dalil goler itu dalil yang sehari-hari kita lihat, kita raba, paham. Nah, salah satu dari mengisi dari tazkiyatun nafas atau tajalli itu adalah az-zikru, zikir. Secara bahasa, zikir itu ingat, lawan dari lupa. Dalam bahasa Arab, zikir itu ingat, lawan dari lupa. Az-zikru didduhu an-nisyan. Zikir itu lawannya lupa. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan paling tidak ada 268 kali Allah menyebut zikir. 268 kali Allah menyebut kata zikir dengan
bahasa baru daksa kolam nama dengan derivasinya atau dengan tasrifannya bahasa santri. Tasrif zikir, zakiri, azikru misalnya itu tasrifan namanya. Ini bahasa Arabnya ja'a, datang kata zikir itu fi arba'ati wa khamsina maudhi'in bi sighatil fi'li, dengan menggunakan kata kerja itu Allah menyebut kata zikir itu sebanyak 154. Gampang sekarang ada AI ya, saya ada AI. Kata zikir dalam Quran disebut berapa kali? Nah, itu gampang sekarang ada chat Gemini atau apa lagi. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara memahaminya. Kata zikir yang sebetulnya di AI belum tentu ditemukan. 154 kata kerja, 114 dalam bentuk kata benda atau isi. Nah, kalau kita berhadapan dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran, tentu saja kita tidak bisa menjawab zikir itu apa dengan satu kata. Kalau tadi zikir itu kita bisa menyebut secara bahasa satu kata saja, ingat. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kalau ada orang yang bertanya zikir itu apa, jawaban yang hanya satu katanya itu tergantung. Zikir itu apa? Menurut Quran, jawabannya tergantung. Kalau hanya ini satu kata, gitu. Tergantungnya itu apa? Nah, ini ada beberapa contoh. Ini ada zikir di dalam Al-Quran yang artinya dzikrul lisan wa hudurul qalbi. Zikir yang diartikan dengan ngagelegerkeun lisan, mengucapkan dengan lisan disertai dengan hadirnya hati. Atau zat di dalam Al-Quran, misalnya fa'idha qadaitumus salata fazkurullah, jika kalian selesai melakukan salat, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah dengan lisan atau menyebut Allah dengan lisan. Qiyaman, berdiri, zikirnya itu sambil berdiri. Wa qu'udan, wawunya di mana au ini? Wawunya dalam artian au atau, gitu ya. So, nanti kalau kita ketemu Al-Quran lagi, wawu itu kan dalam bahasa Arab artinya dan, tapi tidak selalu artinya dan, gitu. Bisa juga artinya atau bisa juga artinya lalu atau kemudian, gitu ya. Atau lalu dan wawu, gitu. Atau ya, atau wa qu'udan, atau dalam posisi duduk, wa ala junubihi, atau dalam posisi berbaring. Jadi kalau kita zikir itu bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, zikir di dalam Al-Quran itu bisa artinya al-ibratu wal-izzatu, pelajaran dan nasihat. Jadi zikir itu apa? Ya bisa artinya zikir lisan, bisa artinya pelajaran atau nasihat, bisa artinya mengingat, bisa artinya taat, bisa artinya Al-Quran. Karena Al-Quran itu salah satu nama dari Al-Quran itu Ad-Dzikru. Ad-Dzikru itu salah satu nama Al-Quran, gitu. Ini banyak detailnya, nanti saya share ke Ustaz Hidayat ya. Saya
tampung dulu, nanti saya akan masukkan ke Google Drive, kemudian di kompres dalam bentuk Word ya, atau PDF supaya dari awal tema yang sudah dipaparkan di masjid apa itu? Fatihullah ya Allah, udah kakek-kakek begini. Nah, yang kedua al-ibratu wal izzatu. Al-ibratu itu misalnya di surat Al-Dzariyat ayat 55. Apa itu? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan berilah peringatan. Jadi dalam hal ini zakir atau zikru itu tidak diartikan dan berzikirlah dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalnya, tapi wazakir di sini di surat Az-Zariyat itu artinya berilah peringatan. Itu perbedaan makna itu tergantung dari siakul kalam atau konteksnya. Yang berikutnya tadzakur ingat, mengingat. Misalnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ini ciri orang takwa ini. Ciri orang takwa salah satunya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ayat awalnya itu wasari'u ya. Wasari'u, nanti lihat di Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Di teks berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Astaghfirullah. Oke, berikutnya kata zikir itu di dalam Al-Quran diartikan ketaatan atau fazkuruni azkurkum. Fazkuruni, taatlah kalian kepadaku. Jadi gitu tafsirannya. Fazkuruni azkurkum. Nah, nanti buat para asatid ini akan kita dapatkan penafsiran seperti ini setelah kita mempelajari ilmu dilalatil Quran. Ada satu ilmu untuk menangkap makna-makna seperti ini untuk para asatidah, namanya ilmu dilalatil Quran. Dalam bahasa mahasiswanya semantik Al-Quran, ilmu semantik Al-Quran. Nah, salah satu fungsi ilmu semantik Al-Quran itu untuk mengetahui satu kata di dalam Al-Quran maknanya yang banyak itu apa saja, gitu. Salah satu tugasnya. Misalnya kata din itu agama ya. Jadi kalau kita ustadz, din itu apa? Ya kalau ustadznya itu dari rumpun ilmu Al-Quran dan tafsir, dia pasti akan mengatakan tergantung. Ustadz, din itu artinya apa? Tergantung. Kenapa tergantung? Karena maknanya banyak, gitu. Din itu bisa artinya, kalau di kitab Kepres ya, keputusan presiden, din itu bisa artinya agama, din itu bisa artinya balasan. Misalnya maliki yaumiddin, itu balasan dinnya itu. Inna dina indallahil Islam, dinnya itu agama, gitu.
Dinul mulk di surat Yusuf itu keputusan atau instruksi perintah presiden, perintah raja. Jadi ibu-ibu nanti, bapak-bapak, kalau kita sudah mendalami ilmu semantik Al-Quran, kalau ada yang bertanya, Ustaz, dosa di dalam Al-Quran itu ada berapa penyebutannya? Jawabannya tergantung dosa apa dulu. Kalau dosa kecil di dalam Al-Quran kita menyebutnya sayyi'at, dosa kecil. Makanya kita akan menemukan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan dosa-dosa kecil, sayyi'at. Kalau dosa besar apa, Ustaz? Ya, dosa besar itu ada dua, ada dzanbun, ada itsmun. Zina masuknya kemana? Ke itsmun. Jadi panjang jawabannya itu kalau kita mendalami Al-Quran. Oke, itu selingan saja, mampir dulu supaya kita punya pemahaman agak melebar. Wahada dzikrun mubarakun anzalnahu, ini dzikr di sini artinya Al-Quran. Wahada, dan ini dzikrun mubarak, Al-Quran yang diberkahi, anzalnahu yang telah kami turunkan. Bisa berarti al-hifaz atau pemeliharaan. Zikir itu bisa artinya asyaraf, kemuliaan, bisa artinya al-khabar, informasi atau berita, bisa artinya syar'ullah, syariat Allah, bisa artinya wahyu, bisa artinya at-taurat wal injil, bisa artinya al-lauhul mahfuz, bisa artinya al-bayan, al-bayan penjelasan, bisa artinya as-salawat al-mafruzah. Salawat atau salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu menjadi bagian dari makna zikir di dalam Al-Quran. Ya tentu saja di subuh ini kita tidak akan membahas keseluruhan dari kata zikir itu. Cukup nanti satu saja yang ditandai bagian pertama, zikrul lisan ma'a huzuril qalbi. Nah, kita akan fokus pada pembahasan ini. Nah, di subuh ini kita akan fokus pada kajian ini, dzikrul lisan ma'a huduril qalbi. Jadi tazkiyatun nafs ini, ya Syekhuna, itu bisa seluruh Quran terbahas semua karena terkoneksi dengan mengosongkan dan mengisi. Nah, Al-Quran itu ada dua, mengosongkan, pelajaran untuk mengosongkan hati dari kotoran, dan pelajaran untuk mengisi hati dengan berbagai amalan. Nah, untuk nomor satu tadi itu, zikrul lisan wa huduril qalbi, itu ada perintahnya, ya kan? Banyak perintahnya di dalam Al-Quran. Fazkuruni, ini di surat Al-Baqarah, fazkuruni al-qurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku, ya kan? Ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruni, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan
jangan kufur atau inkar. Nah, syukur itu lawannya kufur. Syukur, kufur lawannya. Syukur, kufur. Ya kan? Lamun teu syukur pasti kufur, itu lawannya ya. Tapi kan orang mah teu pati reuas nyebut kufur eta. Padahal kufur itu pekerjaan yang pelakunya disebut kafir. Tapi lamun urang kafir reuas. Lamun kufur teu pati reuas. Padahal kufur itu pekerjaannya, kafir itu pelakunya. Kufur nikmat atuh cep, tepat direwah. Cep kafir, rewah. Ya gitu kan. Padahal kafir itu pelakunya, kufur itu perbuatan. Nah, orang yang tidak syukur itu berarti kufur gitu. Tapi ada beberapa, jangan terlalu kaget juga sih. Kafir atau kufur itu ada kufur aqaidi, kufur yang bersifat akidah atau keyakinan, ada kufur yang bersifat amalia gitu. Nah, tidak bersyukur itu amalia, tidak mentasarufkan apa yang kita sudah dipunyai dari Allah sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi syukur itu apa itu? Syukur itu menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu syukur. Kufur sebaliknya. Jadi menggunakan apa yang telah Allah berikan pada kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Gitu. Allah kasih uang misalnya 1 miliar. Nah itu kita harus gunakan yang 1 miliar itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Pakai ibadah, umroh, haji, sodako, membangun sarpras masjid, madrasah, itu sesuai dengan keinginan Allah. Ini ayatnya banyak, insya Allah nanti akan saya share ke Ustaz via Ustaz juga ya. Nah, ini saja yang terakhir di surat Al-Ahzab. Innal muslimina. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu nih, kewajiban di hadapan Allah sama. Kewajiban sama. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, wal muslimati, dan muslim perempuan, wal mukminin, orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, orang-orang mukmin perempuan, wal qanitin, orang-orang tunduk di kaum laki-laki, wal qanitat, orang-orang yang tunduk di kaum wanita, wasadiqina wasadiqat, orang-orang yang benar di kalangan laki-laki dan orang-orang yang benar di kalangan perempuan, wasabirina wasabirat, orang-orang sabar laki-laki dan perempuan, wal khashiina wal khashiat, orang-orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang sedekah di kaum laki-laki dan perempuan, wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, laki-laki dan perempuan yang berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan kepada mereka maghfiratan, pengampunan Allah,
wa ajran azima, dan pahala yang besar. Jadi kalau ingin mendapat pengampunan dari Allah, kita bersama-sama melakukan ini. Muslimin, muslimah, tunduk, patuh, taat. Muslim itu tunduk, patuh, taat. Dalam bahasa perang itu serah bongkokan. Apa itu serah bongkokan? Yang ngerti bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia dibantu ditranslate nanti ya. Serah bongkokan itu tunduk, ya kan? Nah, ada pertanyaan, Ustaz, Islam dulu, iman dulu? Islam dulu, iman dulu? Islam dulu. Redaksinya di sini Islam dulu. Ya, ada orang Badui datang ke Rasulullah. Kata orang Badui itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku percaya pada. Kata Rasulullah, jangan dulu, tunduk aja dulu. Walakin qulu aslamna. Jangan bilang iman dulu, kata Rasulullah, walakin qulu aslamna. Islam dulu, baru iman. Gitu. Jadi muslim dulu, kemudian mukmin. Nah, ikuti yang ini banyak ya. Satu, ketika kita ingin memperoleh pengampunan dari Allah dan pahala yang besar, satu, tunduk, yakin atau iman. Qanitin itu apa ya? Kalau muslim itu ya serah bongkokan itu. Qanitin itu patuh, tunduk gitu ya. Qanitin itu pasrah gitu ya. Segera banyak nanti bapak-bapak dan ibu-ibu lihat saja di terjemah surat Al-Ahzab ayat 35. Kita running saja. Nah, ini karena kita sudah menandai zikir, artinya zikir lisan dan hati. Zikir lisan dan hati itu menurut para ulama dibagi menjadi tiga. Amma anil zakirin Allah katsiran wa zakirat fa dzikru ala salasati asnafi. Zikir terbagi pada tiga kelompok atau tiga bagian. Pertama, kita turunin supaya enak aja. Pertama, zikir lisan tanpa dibarengi dengan hadirnya hati. Mudah-mudahan kita tidak masuk pada kategori zikir lisan tapi hatinya kosong, kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Athena ingat ke Persidium Arema misalnya gitu ya. La ilaha illallah. Nah, eta apa jam 7:30 mujina sholat berjamaah. Coba eta zikir santos sholat dipardukeun sholat isya. Da teu pararoh itu. La ilaha illallah versi mustaqim. Nah, itu zikir lisan. Ya kan? Ada zikir hati. Yang kedua, kita coba bahas ini dulu. Zikrul lisan, ba'dun nasi yazkuru bilisanihi. Sebagian orang zikir dengan lisannya, lakinnahu la yastash'ur, tapi hatinya tidak merasa bahwa dia sedang berzikir. Gitu. Yang kedua, zikrul qalbi, zikir hati, la yuntaqu bilisanihi lakinnahu yatadzakkar rabbahu daiman
qalbuhu hayyun yakhafu minallahi yarjullaha yasta'idu billahi lakin lisanuhu la yazkuru rabbah. Jadi ada zikir yang hatena mantap ke Allah tapi tadi diucapkan. Nah, ini level kedua, level yang membaik, gitu. Level yang membaik. Yang ketiga ini yang bagus nih. Ats-tsalisu, yang ketiga itu wa a'la darajah. Level yang paling tinggi, wa huwa ma wafa'al lisan wal qalb yazkuru rabbahu bil lisani wa bil qalbi. Dia zikir dengan lisan dan hatinya. Dalam bahasa agak lebaynya begini ibu-ibu, kalau kita zikir ini misalnya la ilaha illallah, itu sampai bahasa lebaynya itu, tapi kan tidak mungkin begitu juga, sampai tergambar laklikna huruf la ilaha illallah, tergambar rengkolna huruf la ilaha illallah itu tergambar sampai harus sebegitunya zikir itu. Yang kedua, tergambar maknanya, tergambar makna dari la ilaha illallah, atau setiap zikir yang kita ucapkan kita paham maknanya, bentuk, ya kan, hurufnya, ya kan, seperti kita di running text itu ya, bapak-bapak ya, kita lihat di running text itu sampai tergambar seperti itu, gitu, caranya itu, zikir lisan dengan qalbi itu, dengan hati itu. Tapi memang agak sulit ya kalau sudah masuk pada wilayah arti ya, makna ya, tidak semua orang mengerti maknanya. Tapi paling tidak yang tadi itu gambaran la ilaha illallah, besarannya kita tahu tidak ada Tuhan selain Allah, gitu. Kalau maknanya panjang juga, la ilaha itu kan panjang, makanya di tarikat Qadiriyah sampai dia itu kita akan menemukan la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah, la maujuda illallah, gitu, banyak itu. Jadi ketika kita menyebut la ilaha itu Gusti teu aya deui nu diibadahan, teu aya deui nu disembah, teu aya deui nu dituju, teu aya deui nu dicari, disupri, dimaksud illallah, kecuali Engkau ya Allah, gitu. Itu la ilaha illallah itu panjang. Tapi kita itu minimal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, memurnikan lafaz Allah. Ustaz, kalau Allah saja boleh nggak dizikir? Boleh, kan menyebut Allah di sini. Fazkurullah, sebutlah Allah. Nah, kalau baca Quran, zikir bukan? Zikir, nyebut apa? Nyebut kalam Allah. Jadi Allah dengan berbagai sifatnya di dalam Al-Quran itu masuk zikir. Al-Quran zikir. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya, itu zikir. Zikir apa? Zikir kepada Allah, menyebut kalam Allah, gitu. Kayak gitu. Tafakur fil alam, zikir, ya kan? Zikir itu tafakur fil alam, itu menyebut apa? Kekuasaan Allah sebagai Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Tafakuran diri seorang, zikir. Karena diri kita ini bagian dari ciptaan Allah, yang ciptaan Allah itu dalam sifat-sifat Allah disebut Khaliq, gitu. Jadi semua yang kita lakukan yang baik ini zikir, gitu. Lanjut. Nah, ini yang mungkin kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir ini kalau dimunculkan itu bisa ratusan,
bentuk atau bacaan zikir ya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya satu, kita harus merutinkan bacaan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ditambah lagi ada itu versinya tambah dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tidak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Sampai di situ saja. Sampai di situ. Faidahnya apa ini? Bacaan begitu. Kan kita masuk sok neangan buruh nanya. Eta Gusti Allah nekah kitu teh aya teu muruhna keurna. Gitu. Ya, bukan matre juga tapi maksudnya untuk mendorong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah, bacaan alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Jadi upami urang hayang timbangan berat nanti di yaumul kiamah, perbanyak baca alhamdulillah. Berat kata timbangan urang di yaumul kiamah. Sabenerna mah jiga teu piranya. Pira ge alhamdulillah pun eta. Nah berat timbangan hade urang di yaumul kiamah. Wa subhanallah walhamdulillah, lamun digabung subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard, beratna seberat langit dan bumi. Ngeri. Ini ngeri. Ijitah Rasulullah ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, ya kan? Dikasih mampir dulu oleh Allah, diantar sama malaikat Jibril alaihissalam melihat para pasukan malaikat sedang membuat bangunan di surganya Allah. Bangunan di surganya Allah. Dan itu sudah diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Sudah diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada bangunan yang tidak dikerjakan sama malaikat itu sebagian. Jadi baru selesai sebagian. Kata Rasulullah Muhammad, ya Jibril alaihissalam, ini kenapa nih yang lainnya udah hampir pada beres, yang ini dibiarkan saja. Ingat, Allah itu taunya, maha taunya itu dulu, kini dan yang akan datang, pengetahuan Allah itu sama. Itu bedanya dengan kita. Jadi Allah tahu dulu, sekarang dan nanti. Nah, ini sedang menjelaskan itu. Gitu. Kenapa? Ya Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, oh ini tuh tadinya mau diberesin. Terus, ya orangnya keburu meninggal. Kenapa keburu meninggal? Ya di awalnya dia rajin baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Ya terus, ya menjelang wafatnya, mungkin beberapa tahun sebelum dia wafat, dia hentikan bacaan itu. Yang awalnya rajin, setiap waktu dia baca. Nah, mungkin 2-3 tahun sebelum meninggal dia berhenti membaca itu karena kesibukan duniawinya atau karena apa. Makanya pasukannya menyelesaikan begitu. Ya mangkrak tuh. Jadi nauzubillah ya. Nauzubillah. Nanti kita masuk surganya Allah, amin ya Rabb. Tiba-tiba WC najan angus, cek Gusti Allah teh meureun we da dieureunana. Nah begitu tuh, jangan sampai begitu ya. Jadi kita dawamkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, atau sampai
illa billah saja supaya bangunan kita di surganya Allah selesai. Nggak ada yang ruang tidur mana ya? Pan eureun bacana ge. Nah, gitu ya. Itu jangan sampai begitu ya. Ya, kita berharap pada Allah dengan ampunan, rahmat dan ridhonya Allah kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Rabb, ya Rabb, amin ya Rabb. Satu tuh, jadi kita dakwahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang mudah saja dulu. Yang agak susahnya nanti zikir bi qiraatil Quran. Zikir membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, dengan makna yang kita paham. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian la haulanya itu apa sih faedahnya? Ini yang tadi kanzun min kunuzi al-jannah, itu perbendaharaan yang ada di surganya Allah akan kita dapatkan ketika kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut lagi yang nomor 2, tadi terlupakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, 2 kata atau 2 kalimat, khafifatani, enteng, gampang, ala lisan, untuk diucapkan, saqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya nanti di yaumal hisab. Habibatani ila rahman, dicintai 2 kalimat itu oleh Allah yang Maha Rahman. Timbangan berat dipikanya aku Allah sangat bahaya. Masya Allah Rahman Karim. 2 kan? Masih gampang. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu, dakwahkan. Kata Rasulullah, man qala, nah ini kita tandai sebagian saja, sebetulnya sampai selesai ini. Loh, mana? Wah. Kenapa jadi nggak kelihatan? Udah jadi itulah. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang baca yang tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin, dalam 1 hari, mi'ata marratin, 100 kali dalam 1 hari, kanat lahu adlu asyri riqabi, sama dengan atau sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Gitu. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis 100 kebaikan. Dihapus 100 dosa, 100 kesalahan. Dijaga dari syaitan. Pahalanya banyak ya, pahalanya banyak. 100 kebaikan Allah tulis, 100 keburukan Allah hapus, dijaga dari syaitan. Gitu. Sekarang ini etika zikir lisan wal qalb.
etika zikir lisan dan qalb. Yang pertama ikhlas. Syarat atau cara etika berzikir itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab yang secara bahasa artinya murni. Murni ya. Ikhlas itu murni. Emas 24 karat murni. Misalnya. Emas antam yang 2.000 berapa? 2.600.000 sekarang. Tina asal emas 150.000, 100.000, lebih ke jutaan gitu ya. Kado terkumpul bertimbang lah itu matinya. Jadi ikhlas itu hanya beribadah karena Allah, hanya beribadah karena Allah, atau beribadah hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Mungkin kita bisa muhasabah diri ya, muhasabah diri sama. Mama baheula tah keur eta keneh parawan keneh gitu nya. Ngajangka pimitohaeun atawa para pemuda dulu kita ngajangka pimitohaeun tur salat zuhur atau salat maghrib eta ruku na ge 15 menit rukuna unggul. Gitu. Salat sorangan 15 menit mandi, wudu, ada sholat 15 menit. Paling kusakeun ewang gitu. Lamun hareupeun nitoha mah eta 15 menit ruku hungkul aja. Gitu kan. Tah eta teh kurang ikhlas. Gitu. Salahna karena nitoha. Gitu kan. Saha teh salatna? Wallahu a'lam. Saleh. Yang kedua menghadirkan hati, zikirna jeung hati, jadi lisan plus hati. Jadi ketika kita menyebut Allahu Akbar, nah, Allahu Akbar itu digelegerkan ku lisan, dibunyikan oleh lisan sambil hati kita yakin bahwa Allah itu maha besar. Allah maha besar. Kita ini makhluk yang kecil, Allah yang maha besar. Gitu. Yang ketiga suci dari hadas. Di kitab apa itu ta'lim ya, kitab para santri itu wajib itu santri itu mengkaji memahami kitab itu. Ada seorang ulama yang tabatun itu mencret ya, mencret sampai dia puluhan kali masuk ke tempat wudhu, ke toilet kemudian wudhu puluhan kali dalam satu malam, saking ingin menjaga wudhunya, saking ingin menjaga kesucian diri dengan dawamul wudhu. Itu kan orang regahnya dia mau wudhu harus disadari gitu, wudhu dari disadari 3 kali paling dia mau puluhan kali ulang lagi gitu. Untuk apa? Salah satunya untuk zikir pada Allah. Yang ketiga mengikuti SOP ya, standar operasional prosedur, cara yang disyariatkan oleh Allah. Nah, cara yang disyariatkan oleh Allah itu yang tadi tuh wudu, bacaannya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, di tempat yang bersih juga. Oklokor baca Quran di WC kemana kan? Nggak boleh baca Quran di toilet, itu tidak sesuai dengan SOP-nya, gitu ya. Merendahkan suara, nah ini yang paling bagus ini, zikir itu suaranya halus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya gitu. Gogorokan, boleh. Kalau konteksnya ingin khusyuk, nah rewas makin khusyuk, gorowok mana? La ilaha illallah. Itu tasdidnya harus benar tuh, tasdidnya illallah. Ya sebisanya lah ya, sebisanya. Ada orang Sunda mah atau orang Sunda mah istighfar juga
Astagfirullahaladzim. Marukan meureun istighfar teh ampun, meuni ampun eta budak. Assalamualaikum ge marukan meureun punten. Assalamualaikum dipanjangkeun kamna dawuh wae. Assalamualaikum saraja punten. Enggak boleh tuh. Assalamualaikum. Atau mana dipanjang? Assalamualaikum. Malah orang Arab mah dilipatkan letakkan tuh. Assalamualaikum. Orang mah tuh gitu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah eta macana teh meunang dua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikummi. Aturan tajwid nama waalaikumsalam. Aturan tajwidna. Sabab lamun geus aya nu disukutkeun papangeujeun alif lam kadituna kudu kasroh aturanna teh. Tapi urang Arab can pernah aya nu maca waalaikumsalam. Sanajan eta nu bener. Berarti turutan urang Arab. Waalaikumsalam. Cek urang Arab ge macana waalaikumsalam. Sanajan nu bener waalaikumsalam. Cek aturan bahasa Arab ieu teh lain masjid. Masjid. Cek aturan bahasa Arab lain majelis. Tapi orang Arab can aya nu maca majelis jeung masjid. Dibacana naon? Masjid. Sanajan sebutan masjid teh salah. Sabab isi makan mah wazanna teh maf'al cek barudak santri. Ata ka maf'alin bi fathataini wa syadda minhuma bi kasril aini. Isim makan mah untuk menyebut tempat wazanna teh maf'al. Maktabun eta nu bener. Maktabun. Wa syadda minhuma bi kasril aini menyimpang dari aturan biasanya lamun dibaca masjid, nunggu masjid. Sah itu, sah ada orang Arab nanti nyebutna gitu. Gitu ya. Turutannya orang kumaha Arab. Hayang masjid, ya mana disensorikan ku orang Arab. Ya, gitu. Jadi nu bener mah masjid. Kalau mun papangi, ya kurang ke masjid juga, ya malah gitu. Ya. Memang yang benar masjid, tapi orang Arab can pernah yang menyebut masjid. Sad disebut dengan menyimpan di Al-Quran. Nah, sekarang faidah zikir, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Kurang masuk ke anak guru nanya, tak faedahna naon zikir teh? Nu kahiji ngahirupkeun hate. Hayatul qulub, hirupna hate. Gitu. Yang kedua, tumak-ninah. At-tumak-ninah, tenangnya hati. Tadi menghidupkan hati. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, perisai diri. Jadi zikir itu bisa menjaga diri kita dari gangguan setan, dari bencana, dari balahi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, memperoleh pahala yang berlipat, al-ujur al-katsir. Pahala yang berlipat, yang lipatannya yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para bina sepuh, para masyayikh, para asatidah, tema tentang zikir kita selesaikan sampai di sini. Kita akan masuk nanti pada kajian-kajian tazkiyatun nafas di bagian wasailun tazkiyatun nafas yang di sini. Yang barusan kita baru masuk ke kajian yang ini nih, yang barusan itu yang al-iksar, yang bagian kelima,
Kita membahas wasailun tazkiyatin nafas, perangkat untuk mensucikan dan mengisi diri kita itu, sampai ke nomor 5 al-iktsar min zikrillah wa qiraatil Quran. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, kalau Allah mengizinkan kita panjang umur, amin ya Allah, kita disehatkan oleh Allah, amin ya Allah, kita dibanyakan dan diberkahkan rezeki oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji bagian zikir yang kedua, zikir qiraatil Quran. Nuleres nanti Allah musalah nanti naga bodohan sing kuring wal afu minkum bobot sapanun carang sapakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.